Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihin, SPDI, Guru PAI di SNTP Darussalam, sekaligus mahasiswa PPG Darjat Bat 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001268 Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 9 dengan tema Iman kepada Hari Ayah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Ya. Baik, kita berdiri dulu ya, biar lebih semangat ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Ada 1, 2, 3, tepuk semangat. Hari ini hari ini ya, menggunakan seragam apa? Yang putih ya. Yang laki-laki pakai dasi semuanya? Pakai semua ya. Yang perempuan, alhamdulillah nih sudah rapi semuanya ya. Ya, silakan kalian cek di bawah ada sampah nggak? Kalau ada sampah silakan buang. Tidak ada? Alhamdulillah ya, semuanya sudah rapi semuanya. Oke. Kita berdoa sebelum kita belajar. Silakan berdoa, Pak. Istaitu nasta'idin wa qablana ta'allam Hari ini siapa yang sudah masuk? Semua. Ya. Nanti kita sebutkan, acungkan tangannya ya. Kemudian Dewan hadir, Diandra hadir, Keija Anani hadir. Wena hadir semuanya. Alhamdulillah. Oke ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Sudah hafal semuanya? Oke, kita berdiri dulu semuanya ya, biar lebih. Silakan duduk kembali. Baca surah Al-Baqarah. Ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sebelum kita belajar, silakan jaga kesepakatan kita dulu ya.
kesepakatan kita, ya. Pertanyaan kita sepakati dulu ya. Oke, kita sepakati dulu. Coba. Nah, tadi apa? Kita sepakatnya ketika kita ke toilet, kita izin terlebih dahulu. Oke, ya. Kemudian kata yang kedua, ya, tidak ada yang beri. Nah, kemudian yang ketiga, tidak ada yang siap ya? Oke. Merenung sejenak, ya. Kita ke sejenak, ya. Meditasi, ya. Usaha napas kita setelah Oke, ya. Pernahkah kalian melihat atau mendengar, ya, tentang bencana alam? Pernah tidak? Seperti gunung meletus, tsunami. Nah, terus bagaimana sih perasaan kalian ketika kalian mendengar atau melihat bencana tersebut? Was-was enggak? Was-was. Apakah, ya, keyakinan terhadap iman kepada Allah, kepada hari akhir bisa mempengaruhi sikap seseorang? Kenapa? Ada enggak? Berarti kalau ada seseorang yang tidak yakin bahwa ada Hari akhir? Betul. keimanan tidak ada sempurna. Ya. Betul. Maka keimanannya tidak akan sempurna. Itu ya. Jadi barang siapa yang tidak meyakini dengan adanya hari akhir, ya maka orang tersebut tidak akan sempurna keimanannya. Oke. Ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini apa, gambar apa sih ini? Tsunami. Ini? Ini adalah gambaran apa? Bencana alam. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Jadi untuk kasih ya, kita berdiri silakan. Oke ya, kita tepuk. Ini ya, tepuk wow, bisa? Bisa. Oke ya. Dengan 1 sampai 3 kita tepuk wow ya. Bisa? Oke, tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke, silakan kalian lihat tayangan ini. Di saat bola mata terparah, di saat bulan menjadi Kalian perhatikan ya, bagaimana kiamat itu terjadi. dan di saat akhir bulan dipersatukan, Tanda-tandanya. di saat itulah orang-orang akan berkata, apakah tidak ada tempat untuk melarikan diri? Tidak. Tidak ada tempat untuk melarikan diri dan berlindung. Pada hari itu satu-satunya naungan adalah di bawah naungan Tuhanmu. Hari penghakiman, hari yang ditunggu semua orang dengan rasa takut dan penasaran. Untuk video ini kami telah melakukan penyelidikan mendalam dan membuat persiapan. Kami menulis naskah, mengisi suara, serta membuat montasenya. Kami kanal media yang bebas iklan, sebuah tim sukarelawan untuk menyebarkan kebenaran. Jika kamu ingin mendukung perjuangan kami menyebarkan kebenaran, kamu bisa subscribe kanal kami dan bergabung untuk berjuang bersama kami. Meskipun kita tidak tahu hari kiamat sudah dekat. Bagaimana bisa? Karena ada banyak hadis terkait hal ini. Rasul SAW menjelaskan bahwa akan muncul beberapa kejadian sebelum dimulainya hari kiamat. Lalu apa saja kejadian-kejadian itu? Kamu akan terkejut setelah tahu apa saja kejadian tersebut. Mari kita membahas tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan beruang, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Surat Al-Infitor ayat 1-5. Apakah kamu takut jika hari kiamat sudah dekat? Kapan hari itu akan datang?
setiap tanda-tanda berikut ini. Tanda ini menunjukkan seberapa dekat kita dengan hari akhir. Beberapa tanda ini akan muncul sebelum hari kiamat. Tanda-tanda ini pelanggaran nyata perintah agama oleh manusia atau keruntuhan moral. Tanda-tanda ini akan muncul seiring kita mendekati akhir zaman. Dan mau tidak mau akan tetap terjadi. Ini disebut tanda-tanda besar. Pertama, kita akan bahas tentang tanda-tanda kecil kemudian tanda-tanda besar. Tanda pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kita diutus ke dunia ini untuk memperingatkan manusia dan membawa kabar baik tentang surga. Sebagai Rasul terakhir yang diutus, lahirnya Rasul terakhir dianggap sebagai tanda utama dari tanda-tanda kecil. Tanda lainnya adalah manusia akan lupa pentingnya kitab suci Al-Quran. Tidak ada orang yang sholat. Untuk memahami berapa persen orang yang sholat, perhatikan di sekelilingmu, di sekolah atau kantor. Ketika sudah dekat kiamat, jumlah orang yang sholat akan berkurang. Berikut ini tanda lainnya bahwa hari kiamat sudah dekat. Masjid-masjid semakin dihias, namun sholat tidak dianggap penting. Jumlah pengikut Allah akan berkurang, dan nilai keimanan akan berkurang. Kepercayaan akan rusak. Riba akan merajalela. Kejujuran dalam berdagang akan hilang. Akan ada lebih banyak hasutan, gosip, dan kebohongan. Dosa-dosa besar seperti zina dan minum alkohol akan menyebar. Akan ada minuman keras dalam berbagai nama. Beberapa akan dianggap halal atau legal. Perbuatan cabul dan mesum akan menjadi-jadi. Kekejian akan meningkat. Pria akan cenderung kepada pria dan wanita akan cenderung kepada wanita. Kikir dan serakah menyebar. Hubungan antar saudara akan rusak. Kita merasakan beban tanda-tanda ini paling berat saat Idul Fitri kan? Bagaimana menurutmu? Yang tua tidak sayang kepada yang muda, dan yang muda tidak hormat pada yang tua. Angka perceraian dan jumlah anak lahir di luar nikah akan meningkat pesat. Kegiatan jihad dan khotbah akan ditinggalkan. Hanya ilmu pengetahuan dan keagamaan yang dipelajari. Renungkanlah baik-baik. Sejak kecil kita hanya belajar beberapa konsep dalam pelajaran agama. Kita pergi ke masjid saat liburan, belajar baca kitab suci Al-Quran. Hanya itu pengetahuan agama yang kita punya. Hukum alam akan bergabung. Banjir, gempa bumi, malapetaka seperti kebakaran akan meningkat di dunia. Tambang-tambang akan hancur. Pembunuhan akan meningkat. Gedung-gedung tinggi akan dibangun. Qadar atau takdir dan akhirat akan disangkal. Sudahkah kamu sadari ini semua? Sekarang tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Dapat awal binatang buas dari turun bumi, dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surat An-Naml ayat 82. Tidak banyak informasi tentang binatang buas dari turun bumi, namun di dalam Quran disebutkan bahwa ia akan muncul dari bumi dan memisahkan yang beriman dan yang kafir. Binatang buas ini akan muncul tepat sebelum hari kiamat dan dianggap sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Ada berbagai pemaknaan tentang bagaimana hal ini akan terjadi. Yang paling penting adalah kejadian ini merupakan salah satu tanda besar. Dan berita baiknya adalah orang beriman akan selamat dari bahaya ini atas izin Allah. Ya'juj dan Ma'juj. Suku Ya'juj dan Ma'juj akan menyebabkan kerusakan besar bagi umat manusia. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kamu membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Surat Al-Kahfi ayat 94. Dalam kitab suci Al-Quran kita dijelaskan bahwa karena penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain ini, suku Ya'juj dan Ma'juj rusak ini tidak bisa menyerang manusia lain, dan mereka akan keluar di akhir jalan dan akan menyerang umat manusia.
Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Alangkah celakanya kami benar-benar lelah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Dajjal. Dijelaskan kemunculan Dajjal adalah salah satu kejadian paling mengerikan di dunia. Dajjal dijelaskan dalam hadis sebagai pembohong, penipu, dan sengaja mencampur adukan yang baik dan buruk, benar dan salah. Seseorang yang berhias untuk menyembunyikan wujud aslinya. Ada banyak Dajjal. Setiap abad punya Dajjal masing-masing. Sebuah hadis menerangkan jumlah mereka akan mencapai 30. Dajjal di hari kiamat memiliki kedudukan khusus. Salah satu dari mereka adalah Dajjal besar. Selain itu juga ada Dajjal Islam, Sufyan. Berdasarkan keterangan ini, Sufyan akan muncul dari para muslim. Secara munafik berusaha menyebarkan kata-kata kotor dan haram untuk menghancurkan kehidupan manusia di akhirat agar mendapat reputasi bagus di antara para muslim. Dia akan menipu beberapa pemuka agama dan mengubah mereka menjadi pendukungnya. Dia akan mempertahankan keingkarannya, pelanggaran susila, dan kebohongannya dengan menipu orang-orang. Namun, tidak semua orang bisa mengenali Dajjal dan Sufyan. Tidak semua orang tahu bahwa mereka Dajjal. Cara mengetahuinya yakni dengan punya keyakinan kuat, dan akan muncul mata batin dari keyakinan ini. Mahdi. Setelah Dajjal, dari keturunan Nabi Muhammad SAW akan muncul Mahdi. Setelah membunuh Dajjal, dia akan segera menyebarkan agama Islam dan akan berkuasa di bumi. Semua kejahatan akan hilang dan keadilan akan terbentuk. Mahdi diterangkan memiliki kepribadian mulia. Dia datang di akhir zaman, seraya dibimbing oleh Allah menuju jalan yang benar. Dia akan memimpin orang-orang menuju jalan kebenaran, terutama orang-orang muslim. Dia akan menegakkan keadilan di dunia yang penuh dengan penindasan dan ketidakadilan. Dia akan menyelamatkan para kafir dan mereka yang keyakinannya masih ragu-ragu dari kegelapan. Kemunculannya adalah tanda hari kiamat. Dia akan memperkuat keyakinan umat muslim dan menghancurkan pengikut Dajjal dan kekafiran. Dia akan menjadi pria hebat. Turunnya Nabi Isa dari langit. Tanda besar hari kiamat lainnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Dan sungguh, dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Surat Az-Zukhruf ayat 61. Banyak dari kita yang tahu kisah Nabi Isa alaihissalam. Dia salah satu dari 4 Rasul utama. Dia lahir dari Maryam tanpa seorang ayah. Sebagai bukti kekuasaan Allah, ketika dia berusia 30 tahun, dia diberikan amanah sebagai Rasul. 3 tahun kemudian, dia diangkat ke surga oleh Allah. Yang disalib oleh para Yahudi adalah orang mereka sendiri yang mirip seperti Nabi Isa alaihissalam. Hadis menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi di akhir zaman dan mengikuti Islam. Setelah kemunculan Mahdi, Isa alaihissalam akan turun dari surga sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan pajak, dan memberikan harta. Dia akan sholat di belakang Mahdi dan mendukung perjuangannya. Dijelaskan bahwa Allah akan menghancurkan suku Ya'juj dan Ma'juj yang menyebarkan kehancuran di muka bumi dari Nabi Isa alaihissalam. Salah satu tanda besar hari kiamat, Dukhan, yang artinya asap. Ada juga surat dengan nama ini di kitab suci Al-Quran. Ketika semakin dekat masanya, gumpalan asap akan turun dari langit, akan menutupi seluruh dunia, dan akan terus seperti itu selama 40 hari. Kafir dan munafik akan terguncang seperti sedang mabuk. Matahari dari ufuk barat. Ini salah satu tanda terbesar dari hari kiamat. Dan faktanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada ayat 5 surah Ar-Rahman, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Akan mengerikan apabila proses ini terganggu, bukan? Atas kehendaknya. Saat itulah ketika matahari akan terbit dari barat. Orang-orang yang melihat ini
pasti mengerti bahwa akhir dunia sudah tiba, karena pintu tobat sudah tertutup. Kesadaran ini tidak akan menolong mereka. Semua sudah terlambat karena kesempatan sudah terlewatkan. Penyesalan hanyalah sia-sia. Hari kiamat mungkin salah satu yang paling ditakuti manusia. Namun tidak ada yang menakutkan bagi hamba yang taat, karena yakin pada Tuhan semesta alam. Yang seharusnya ketakutan adalah mereka yang melupakan Allah dan mengingkari keberadaannya. Ada satu yang kita semua lupakan. Hari kiamat sesungguhnya adalah kematian pribadi. Jadi marilah kita merenungkan kematian kita seperti kita merenungkan kiamat. Oke, dan itu adalah gambaran tentang hari kiamat ya. Itu adalah gambaran tentang adanya hari kiamat. Apa sih yang kalian tangkap tadi di video tersebut? Apa? Adanya tanda-tanda hari kiamat. Ya, kiamat kubro dan ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar ya. Tujuannya oke ya. 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 Tujuannya adalah yang pertama adalah siswa mampu ya memahami iman kepada hari akhir beserta dalilnya ya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik ya mampu menjelaskan macam-macam ya iman kepada hari akhir ya. Tadi pengertian tentang iman kepada hari akhir apa aja sih? Ada ya. Iman kepada hari akhir adalah kita meyakini ya dengan adanya hari kiamat atau hari akhir ya. Hari akhir itu sendiri adalah hari di mana semua akan berakhir ya. Oke. Hari akhir juga disebut dengan yaumul kiamat ya. Karena ini akan bagi kelompok ya untuk mendiskusikan ya. Kalian sudah melihat ya bagaimana proses terjadinya kiamat dan tanda-tandanya. Oke, bisa bagi pada 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, tadi kelompok 1 mana sini ya? Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Saya akan bagi ini LKPD ini. Kelompok 2, kiamat ke kecil. Oke. Ya, kalian buat di sini. Ya, perhatikan ya. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menjelaskan melakukan iman kepada hari akhir. Di situ ada tujuan pembelajarannya ya. Kalian perhatikan tujuan pembelajarannya. Kemudian ya kalian tulis ya dalil Al-Quran ya beserta terjemahannya ya. Kemudian ya kalian diskusikan ya. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing membuat konsep atau poster ya. Kemarin kita sudah pertemuan yang berikutnya kita sudah bagi ya tugasnya. Silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu sekitar 15 menit cukup? Cukup 15? Setelah itu kalian mempresentasikan masing-masing kelompok. Oke, silakan dikerjakan ya. Ini nanti tulis buat konsepnya dan tidak ada yang ngomongnya ya, semuanya bekerja. Nanti minister akan menilai dari keaktifan kelompoknya masing-masing ya. Tapi yang itu aja minister nggak kasih nih. Jadi ada nilai tidur, ada nilai Itu fashion. Ini enggak ada. Enggak ada urutannya. ya apa-apa.
Nen, perhatikan. Pengertian kiamat sugro. Kiamat sugro adalah berakhirnya kehidupan manusia atau makhluk yang bernyawa dan rusaknya sebagian alam semesta. Terus, Tanda-tanda kiamat sugro. 1. Kemaksiatan di mana-mana. 2. Sering terjadi bencana alam. 3. Laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya. 4. Fitnah di mana-mana. 5. Banyak ulama yang berkata. ya. Akan membuka sesi tanya jawab satu kelompok satu pertanyaan. Silakan dari kelompok 1 dan 3. Kelompok 1. Ya. Iya. Pertanyaannya iya, berdiri. Apa pengertian kiamat sugro? Silakan kelompok 2 dijawab. Jadi tadi pertanyaan siapa? Saya Alisa dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan kita dari kelompok 3. Apa ciri-ciri dari kiamat sugro? Ciri-cirinya yang pertama bencana alam seperti tsunami dan gunung meletus. Ketika kelompok Lalu ada kemaksiatan di mana-mana, sering terjadinya bencana alam, laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya. Lalu fitnah di mana-mana dan banyak ulama yang dipanggil oleh Allah. ya. Kemudian Saya ingin menjawab dari kelompok ketiga. Apa pengertian kiamat sugro? Pengertian kiamat sugro adalah berakhirnya kehidupan manusia atau makhluk yang bernyawa dan rusaknya sebagian alam semesta. sudah puas? Dengan jawabannya? Sudah kelompok 1? Sudah. Oke, silakan kesimpulannya dari kelompok 2. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah kiamat sugro adalah berakhirnya kehidupan manusia dan rusaknya sebagian alam semesta. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota saya Hana, saya Tiga. Saya Sony. Kami ingin mempresentasikan tentang kiamat sugro. Ya. Tahap pertama yang dialami saat kiamat sugro berlangsung adalah turunnya makhluk muncul hewan yang bisa berbicara dari perut bumi yang bernama Gabah. Pertama Dajjal yang berinisial Kafaro yang berada di jidatnya. Dia bertugas untuk menyebarkan agama sesat. Setelah turunnya Dajjal akan turunnya Nabi akan turunnya Nabi Isa. Setelah Nabi Isa turun, sedangkan Dajjal bersama Imam Mahdi yang turun secara bertahapan. Terakhir itu terbitnya matahari dari Dan yang terakhir setelah kejayaan umat Islam berlangsung lagi setelah kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa, umat Muslim akan mengalami yaitu matahari dari arah barat. Kami bukan sesi tanya jawab, masing-masing kelompok memberikan satu pertanyaan. Oke. Apa nama Dajjal? Tanya. Ada. Kembali untuk kelompok 2 ya sekarang. Saya dari kelompok 2 bertanya apa ciri-ciri Dajjal? Oke, ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang pertama. Apa nama Dajjal? Sekian. Ya. Oke, cukup. Kelompok benar cukup. Ada puas? Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 dari pertanyaan tadi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya adalah apakah ciri-ciri Dajjal tersebut. Dan ciri-ciri Dajjal adalah mempunyai mata satu atau sebelahnya buta, mempunyai
mempunyai mata satu dan muncul kalimat kafaro bagi orang beriman yang dapat melihatnya, dan tidak semua manusia dapat melihat kalimatnya. Dia datang untuk menyebarkan kesesatan untuk para manusia yang awalnya mereka dalam jalan kebenaran, dan mereka menyesatkan orang-orang muslim. Ya, jadi dajjal itu adalah orang-orang yang menyesatkan, ya. Cirinya itu tadi adalah karena matanya satu. Kenapa di sini tulisannya ada tak? Tapi jadi orang-orang yang tak. Oke, silakan di Kesimpulannya adalah kiamat kubra adalah tanda-tanda kiamat yang mendekati tahap akhir atau tanda-tanda kiamat yang lebih besar dan akhir daripada kiamat kubra. ya. Oke ya. Jadi kesimpulan seperti itu ya. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke, sekarang kita asesmen tentang topik ya. Saya pengen tahu sampai mana kemampuan kalian tentang memahami tentang kepada ayat. Ditulis namanya, kelasnya, ya. Oke ya, tulis nama dan kelasnya, tolong berikan. Nah, dikasih ya, menit. Ya. Yang belum sampai belum? Yang belum? Kamu tulis namanya ya. Oke, saya kasih. Oke, ini cukup ya. Sudah? Namanya sudah tulis? Tulis namanya dan kelasnya. Ya, nama dan kelasnya. Pada namanya Oke. Sudah semua ya? Cepat banget kali tadi. Sudah paham ya? Berarti ini ngomong sudah ya? Gampang kan? Gampang banget sih. Iya dong. Gampang bener. Di Indonesia. Boleh kumpulkan ya? Kumpulkan. Nah, yang sudah boleh dikumpulkan. Ini belum ada namanya nih. Tulis namanya. Aduh. Mana belum? Kelasnya. Nonton dari sini apa? Tulis kelasnya ya. Belum bisa periksa dulu nih. Oke. Oke. Ya. Nanti kita lihat hasilnya ya minggu depan ya pertemuan berikut. Oke, ini namanya siapa nih kelasnya? Oke, karena bisa pengen tahu nih ya sejauh mana sih kalian kesusahan atau tidak ya tentang materi ini. Silakan tulis nama dia, referensinya apa ya, kesulitannya. Ini referensi ya. Referensinya ini kalau ini namanya dan kelasnya nih ya. Kalian kesulitannya di mana ya, nih dah. Jadi itu refleksi ya, apa sih yang kalian tidak paham dengan materi itu. Oke, ini ya, paham nggak itu topiknya itu? Nah, coba enggak? Nih, tulis namanya. Tidak tulis dulu. Ya, tulisannya dikit aja nih. Nah, oke, sudah dikumpulkan saja. Yang sudah ya, sudah tahu nih sejauh mana sih kamu mampu nanti. Tadi tipe-tipe banget nih di sini, udah pinter ya. Oke. Nah, kita tunjukkan semuanya. Baik. Oke. Tadi sudah sudah ini ya, sudah merefleksi. Jadi kesimpulannya, ya, apa sih kesimpulannya dari tentang pelajaran hari ini? Ada yang bisa ini enggak?
apa sih kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini tentang iman kepada hari akhir? Jadi kesimpulannya tentang kita beriman kepada hari akhir, ya, kita mempercayai bahwa adanya hari akhir. Nah, setelah kita mempercayai bahwa adanya hari akhir, jadi apa? Kita harus mengawasi diri, ya. Kita harus berhati-hati, artinya. Nah, setelah kita paham tentang materi tentang iman kepada hari akhir, nah, kita harus mengawasi diri. Apa harus diri tentang perilaku kita harus dijaga. Paham semuanya? Oke, sebelum kita tutup, ya, untuk minggu berikutnya, ya, kita akan membahas tentang masih membahas tentang iman pada hari akhir. Topik yang keduanya itu tentang kita bikin grafik tentang bagaimana proses manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, ini kan baru awal, ya, baru permulaannya dengan tanda-tandanya, ya. Nanti berikutnya lebih dahsyatnya lagi, ya, tentang bagaimana manusia itu nanti disiksa di neraka, dikumpulkan di padang mahsyar. Oke, silakan berdoa, ya. Berdoa, Bapak silakan dipimpin dengan doa, ya. Siapkan juga, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Permohonan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.